Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Citra Garden Malang. Saya dengan Paulina Puspasari mengajak Bapak Ibu untuk berkeliling di klaster Park Hill Citra Garden Malang. Dan saat ini Bapak Ibu, saya ada di living room dari Rumah Contoh Paradiso di klaster Park Hill. Dan seperti Bapak Ibu lihat, suasananya sangat ideal ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dan keluarga menikmati kebersamaan dengan keluarga di ruangan ini, di mana secara detail klaster Park Hill ini akan kita segera bahas. Dan untuk itu saya ajak rekan saya Bapak Edi Subangkit yang akan menjelaskan dengan detail klaster Park Hill ini. Halo Pak Edi. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Wah, saya lihat Bapak di rumah nih ya, lagi WFH ya Pak? Iya. Wah. Ya, lagi WFH. Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Ini Ya. Pak Edi posisi di mana nih? Di Tangerang? Iya, di Tangerang. Oh, jadi Bapak Ibu, Pak Edi Subangkit ini adalah planning kita yang menangani Ciputra Group. Antara lain adalah proyek kami yang ada di Sentul dan ada di Citra Raya Tangerang dan juga proyek Malang ini. Mungkin kita bisa jelaskan dulu, kita mulai dari klasternya dulu. Kita akan putarkan video pendek ya Pak Edi ya. Oke, baik. Nah, Pak Edi, kita lihat kondisi saat ini yang ada di gerbang klaster Park Hill ya Pak Edi ya. Oke. Nah, boleh dijelaskan Pak Edi ada apa aja di klaster Park Hill ini? Oke. Di awal kita ngedesain untuk cluster Park Hill ini dari konsep cluster in cluster. Jadi dia di dalam cluster The Hill itu kita bagi lagi menjadi Park Hill dan Green Hill. Jadi kesannya bisa lebih eksklusif gitu. Kemudian sesuai dengan konsep eco-culture, ya, bahwa konsep pengembangan yang berwawasan lingkungan. Nah, seperti itu tagline-nya. Nah, berwawasan lingkungan itu seperti apa? Jadi apa yang kita ambil dari alam, kita kembalikan ke alam sehingga timbul sustainability yang berkelanjutan gitu. Jadi ide dasarnya dari cluster contoh dari ini adalah ruang terbuka yang kita sisihkan sebesar 40%. Wah, 40% ya Pak untuk ruang terbuka. Jadi kita lihat banyak taman-taman ya Pak di area ya, ini. Betul. Jadi dan saya lihat ada children playground-nya juga nih Pak Edi. Iya. Kita kembangkan, yang kita develop, kita tumbuhkan lagi. Gitu. Ya. Oke. Dan secara posisi juga ini saya lihat dia sangat dekat dengan Eco Club ya Pak Edi, di mana Eco Club adalah area clubhouse yang kita sudah buka di Citra Garden Malang dan sudah mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari warga Malang juga, di mana di dalam Eco Club ini ada infinity pool dengan lebarnya semi olimpik dan ada kiddie pool dan juga ada permainan anak yang ada. Lalu ada juga aerobik area dan yoga area ya Pak Edi. Dan ini saya lihat sangat dekat sehingga penghuni dari klaster Park Hill itu sebenarnya letaknya ada di depan Eco Club persis ya Pak Edi ya. Ya betul, memang dari kondisi alamnya waktu kita desain itu posisi yang paling menguntungkan adalah Park Hill dan Green Hill. Jadi menguntungkan sekali kalau bisa dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Lebih lanjut Pak Edi mungkin bisa disampaikan juga secara konsep lebih detailnya untuk rumah, pilihan tipe rumah yang ada di Park Hill Citra Garden Malang ini. Oke. Untuk tipe rumahnya di tipe Park Hill ini sebenarnya ada banyak ya, karena memang di sini kita luasan farmnya besar, dia lebih dari 2,5 hektar. Kemudian makanya kita bagi nih, jadi ada sisi South Park dan sisi North Park ya. Iya. Jadi tipe terbaik di cluster Park Hill ini adalah tipe Toscano dan tipe Paradiso. Nah, konsepnya itu khusus kita ambil sebagai identitas bangunan adalah konsep neoklasik.
untuk desain bangunannya ya. Kemudian untuk mendukung eco-culture tadi itu konsep green design-nya adalah natural ventilation dan bukaan jendela yang besar. Mungkin bisa saya jelaskan dari presentasi gitu, Ibu? Oh ya, boleh Pak Edi. Oke, saya sharing ya. Ya. Oke. Jadi konsep Pakhil ini sebenarnya dibangun dari 3 konsep. Yaitu yang pertama adalah konsep urban, konsep neoklasik, dan konsep eco-culture. Nah, langsung saja konsep urban resort itu pertama kita lihat dari kondisi geografisnya. Ketika kita mau mulai proyek ini pada tahun 2015, kita melihat bahwa Malang ini udaranya kok sejuk ya. Betul. Karena dia dililingi oleh gunung-gunung. Seperti kita ketahui, area-area yang dikelilingi oleh gunung rata-rata adem gitu, seperti betul, Bandung, kemudian Semarang. Semarangnya panas, tapi ungarannya dingin. Gitu. Karena ungaran sudah menuju ke gunung. Nah, potensi itu yang kita ambil. Nah, kondisi geografis ini membuat kita untuk yakin memulai proyek di Malang. Kemudian di gambar sebelah kanan, ini kalau kita lihat adalah Kota Malang yang kita lihat dari bird eye view ya. Jadi Kota Malang kita coba potong semua gitu ya, dari ujung barat ke ujung timur. Itu kita lihat kondisinya melandai semacam lembah gitu ya. Nah, kalau kita lihat posisi yang tanda garis lurus di tempat kursor saya ini, itu adalah posisi Citra Garden Marketing Office gitu. Jadi kita posisi ada di atas sini nih. Nah, dari kondisi ini kita bisa lihat apa yang kita dapat. Kita punya elevasi 500 mdpl, kemudian kita punya 180 derajat view ke Kota Malang, dan bonusnya yaitu suasana yang sejuk. Nah, dari konsep, dari potensi ini, nah kita ambil konsep yang cocok buat daerah ini apa? Nah, konsep yang cocok adalah urban resort. Nah, urban resort itu apa? Yaitu menciptakan suasana resort di tengah kota. Karena kebetulan jarak dari proyek kita ke pusat kota itu hanya 5 kilo. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa area kita, proyek kita ini dekat dengan kota. Nah, kemudian apa yang kita dapat dari urban resort? Apa yang ciri khas dari urban resort yang bisa kita munculkan di proyek kita? Ya, antara lain adalah suasana resort. Suasana sejuknya sudah dapat, sekarang tinggal fasilitasnya. Nah, fasilitas apa yang kita keluarkan di situ? Misalnya seperti jogging track, kemudian eco club, terus fasilitas taman terbuka seperti itu. Jadi tempat orang untuk berkumpul, semua difasilitasi sehingga kedekatan kita dengan alam lebih terasa. Konsep yang kedua adalah konsep neoklasik. Sebelum kita menjelaskan mengenai konsep neoklasik, sedikitlah saya jelaskan mengenai konsep klasik itu sendiri. Nah, konsep klasik itu adalah ciri khasnya bangunan yang megah, namun dengan tingkat simetris yang tinggi gitu loh. Jadi dia selalu bikin simetris, bangunan simetris kanan kiri seimbang, kemudian taman. Betul Pak Edi. Seperti yang ada di contoh itu ya Pak Edi ya. Ya, betul. Yang di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan ini. Ya. Itu klasik ya, Pak Edi ya. Serba simetris. Ini klasik gitu, klasik tok-tok gitu istilahnya. Kenapa kita ambil yang neoklasik? Karena kita melihat perkembangan arsitektur mengarah yang ke modern, orang tidak lagi menyukai yang terlalu simetris, terlalu kaku gitu ya. Tapi kita tetap memegang konsep klasik. Nah, ciri khas dari klasik yang paling terlihat adalah ada bagian kepala, badan, dan kaki. Nah, bagian kepalanya adalah atapnya beserta jajaran jendela-jendela, kemudian badannya sebagai bodi dan bagian kakinya gitu. Nah, kita klasik masih tetap pegang sebagai alur utamanya, namun kita modifikasi tidak terlalu simetris supaya tidak kaku. Seperti itu, Bu Sari. Oke, pantas yang saya lihat juga Pak Edi
dari sisi bahannya yang dipakai, itu juga saya lihat banyak menggunakan bahan alam ya. Ciri khas salah satunya adalah kedekatan dengan alam. Jadi penggunaan batu alam juga sangat dominan gitu. Walaupun hanya aksen, tapi penggunaan batu alam tuh wajib ada. Seperti di bangunan klasik yang asli klasik di Eropa sana, itu penggunaan batu travertine, penggunaan batu granit asli yang dipakai terlihat sekali gitu. Kemudian konsep yang terakhir adalah konsep eco-culture. Nah, kita sudah punya potensi alam, yaitu geografis yang dingin, sejuk. Kemudian kita sudah punya konsep bangunan yang bangunan neoklasik yang memiliki identitas yang kuat. Kemudian kita harus isi supaya bangunan juga sehat untuk penghuninya. Nah, untuk memfasilitasi udara sejuk tadi, kita menggunakan konsep modifikasi aliran udara gitu, yang kita sebut windows to wall ratio. Artinya windows to wall ratio yang kita pakai untuk bangunan ini adalah 10-20%, yang menunjukkan bahwa perbandingan jendela dan perbandingan terhadap luasan dinding adalah 10-20%. Tidak lebih, tidak kurang. Artinya apa? Kita dapat memasukkan cahaya ke dalam ruangan maksimal, sehingga otomatis mengurangi penggunaan energi lampu. Jadi bukan hanya aliran udara, tapi juga pencahayaannya akan sangat terbantu dengan rasio window to wall yang cukup tinggi. Ini tadi Pak Edi ya? Ya, betul. Cukup standar, karena range-nya adalah 10-20%. Ketika menyentuh 40%, itu udara dalam ruangannya akan terasa panas. Oke. Kemudian satu lagi konsep natural ventilation. Nah, untuk memasukkan udara yang sejuk tadi, kita membuat bukaan-bukaan lebar. Nah, perbandingan untuk natural ventilation ini adalah 20-25% dari luas ruangan. Misalnya, yang kita lihat di background Ibu Sari itu misalnya luasan living room-nya adalah 10 meter persegi misalnya ya. Nah, bukaannya itu minimal adalah 2 meter persegi. Jadi 20% dari luas ruangan. Nah, itu aliran udaranya sudah dirasa baik. Nah, itu acuan-acuan dari green design yang kita gunakan untuk proyek Pakil ini kita pegang sekali, sehingga suasana dalam ruangan juga terasa sejuk. Iya, saya rasakan juga Pak Edi bahwa dengan adanya ruangan yang sudah terkonsep dengan sangat teliti seperti ini, maka penghuni ini bisa merasakan manfaatnya Pak Edi, terutama di saat sekarang di mana pandemi corona ini semua menjadi consciousness terhadap kesehatannya semakin tinggi, sehingga semua pengennya bukaan-bukaan ini akan membantu penghuni untuk dekat dengan alam meskipun dia ada di dalam ruangan atau harus menghabiskan waktu lebih lama di rumah. Dengan adanya bukaan-bukaan seperti ini membuat kondisi di ruangan semakin nyaman dan tidak ada masalah meskipun harus menghabiskan waktu lebih lama di ruangan ataupun di rumah ya Pak Edi. Ya, betul sekali Bu Sari.
terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Kita jadi Ya, tahu nih sama-sama. kenapa Park Hill demikian populer, demikian sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semua, dan dari mengapa juga dari klaster Park Hill ini dari ada 5 tipe yang waktu di awal kita launching, tinggal 2 tipe aja yang masih ada di pasaran hari ini, dan 2 tipe ini adalah tipe terbaik, yaitu tipe Toscano dan Paradiso, dan dua-duanya ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menghubungi kami hari ini juga. Dan jangan tunda lagi Bapak Ibu, karena tipe ini sangat terbatas jumlahnya. Jadi segera hubungi kami ada rumah contoh juga yang kami perlihatkan ke Bapak Ibu semua dan dengan keluarga. Nah, hari ini kita akan akhiri kebersamaan kita dan kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama dengan edisi yang lain, yaitu klaster The Peak di Citra Garden Malang. Nah, demikian dan selamat pagi dan salam entrepreneur.